Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pendengar dan juga pemirsa RRI Bandung, bertemu kembali di program Risalah Ramadan untuk kesempatan pagi hari ini 1444 Hijriah, dan tentu saja hadir menjumpai Anda di program Makan Sahur yang tentu saja hadir setiap harinya selama bulan suci Ramadan pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pemirsa dan juga hadirin, alhamdulillah narasumber kami sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita perkenalkan terlebih dahulu, yaitu Ustadz Usin S. Artiasa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gus. Alhamdulillah sehat selalu Pak Ustadz ya. Baik. Baik, dan untuk tema kita pada pagi hari ini, membentuk karakter dengan Al-Quran. Ya, tentu nanti kita akan mendengarkan paparan dari Pak Ustadz Usin mengenai membentuk karakter dengan Al-Quran. Baik, Pak Ustadz, silakan paparannya untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, hari ini masih bulan Ramadan. Seperti yang Anda dan kita semua ketahui, bahwa Ramadan itu lazim disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Ini tentu bukan kesimpulan yang bersifat profan dalam arti pikiran manusia, bukan. Tetapi memang ada dalilnya, ada referensinya. Saya kira Anda yang rajin menyimak kajian religi pagi ya, pasti akan mengenal ayat yang menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, bertitik tolak dari ayat itulah kita mencoba nih beberapa menit mengkaji apa sih sebetulnya dampaknya gitu, impactnya, pengaruhnya. Kalau kita mendekatkan anak-anak kita atau dari kita bahkan dengan Al-Quran, adakah hubungannya dengan pembentukan karakter? Sebelum ke sana, kita lihat dulu gambaran besarnya. Allah menurunkan setidaknya 4 kitab yang punya nama di dalam Quran ya. Pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, dan terakhir Al-Quran. Al-Quran merupakan rangkuman dari seluruh peristiwa kenabian, peristiwa orang-orang dulu yang kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW dan menjadi pelajaran. Makanya Quran sering menyebut dirinya dengan musaddiq. Apa itu musaddiq? Yang membenarkan. Artinya Quran itu membenarkan kitab-kitab yang lalu, kisah masa lalu. Dan ingat para pemirsa, para pendengar, bahwa peristiwa-peristiwa masa lalu itu dipotret oleh Quran sedemikian rupa loh. Lalu dijadikan pelajaran oleh kita. Harusnya begitu. Makanya Quran sering menyebut dengan kalimat wa mau'izatan. Dan Quran itu nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah penggunaan pola seperti apa agar generasi kita terbentuk dengan Quran, dari polanya gitu. Nanti baru poin keduanya, karakter seperti apa yang diharapkan muncul. Baik, polanya bagaimana? Sekarang kita pola dulu ya. Penanaman Quran menjadi penting. Misalnya, setidaknya 2 nabi ya yang mengucapkan kalimat yang sama, bagus, terkait dengan pegang teguhlah kitab gitu ya. Misalnya Musa alaihissalam. Musa alaihissalam berkata, Allah berfirman kepada Musa, dan Musa juga berkata kepada umatnya,
Khuzu ma atainakum biquwah. Ambillah, pegang teguhlah kitab ini yang kami turunkan, yang kami berikan padamu, biquwah, dengan kuat. Tentu pengertian memegang teguh, ambil Quran dengan kuat itu kan bukan sekedar kita megang Quran itu dengan pegang tapi nggak pernah dibuka kan, bukan itu. Maksudnya adalah jadikan Quran itu referensi. Caranya gimana? Satu, seorang anak atau kita juga sekarang harus membiasakan diri untuk tilawah konsisten. Mungkin para pendengar salah seorang di antara anggota ODOJ mungkin kan ada tak? One Day One Juice. Bagi saya itu udah bagus. Itulah namanya generasi, prosesnya di situ. Jadi tilawah dulu, pembiasaan tilawah. Kalau belum bisa nyawa ya, nah kudu diajar gula gitu. Harus belajar di situ. Tilawah di situ, ya. Membentuk pembiasaannya dengan membaca. Tapi tilawahnya tentu ada pembacaan-pembacaan yang rutin tadi ya, bersuara. Banyak penelitian loh yang menyebutkan tentang dampak positif dari membaca Quran bersuara. Yang kedua, cukupkah sekedar tilawah? Tidak naik yang kedua. Ya harus naik yang kedua apa? Tafhim. Berupayalah kita untuk memahami isinya, menggali maknanya, menemukan mutiara-mutiara di dalam Quran itu. Kalau kita terbiasa menemukan nilai-nilainya, menggali maknanya, merekam kisah-kisahnya, insya Allah kita bisa terinspirasi oleh Quran. Contoh terbaik saya kira dialami oleh seorang matematikawan jenius tuh, Jeffrey Lang. Beliau sampai terperanjat kaget, terkagum-kagum kepada surat Ad-Duha. Artinya beliau terbuka, Masya Allah. Lah kita sudah muslim cukup lama, masa sih? Itu poin kedua. Poin ketiga adalah berupayalah untuk anak-anak nih, remaja. Berupayalah untuk menghafal. Kenapa? Menghafal itu menggunakan nalar, menggunakan otak, prekorteks nih. Seorang anak yang terlatih untuk dan terbiasa untuk membaca, menghafal Al-Quran, otaknya akan berkembang. Dan itu pengaruhnya luar biasa kepada kepribadian. Pertanyaan tadi muncul, nanti apa saja kepribadian yang diharapkan muncul dari proses pembelajaran Al-Quran. Nah itu nanti kita akan lanjutkan satu persatu nih, gimana kira-kira gambarannya ya. Yang pasti sekali lagi para pendengar, ulangi ya, 3 itu penting ya. Tilawah, tafhim memahami, dan tahfiz. Kalau 3T kita coba sinkronkan, integrasikan, amalkan dengan konsisten, bukan saja hati yang terbentuk, tapi juga akal. Ada banyak pakar loh, intelektual, cendekiawan yang meyakini itu. Misalnya Ibnu Khaldun, seorang sejarawan sekaligus intelektual hebat, sosiolog juga beliau. Mempelajari Quran bukan semata-mata membentuk cara berpikir ilmiah, tapi juga membuat hati semakin kokoh. Begitu pula dengan Profesor Sayyid Hussein Nasr, hampir mengucapkan hal yang sama. Nah, ketika seorang anak atau generasi atau kita semua ya terbiasa dengan 3T tadi, tilawah, tafhim, dan tahfiz, bukan tidak mungkin kita menjadi sosok mukmin muslim yang siap menghadapi segala tantangan zaman. Tidak mudah terjebak oleh arus kondisi kehidupan yang hari ini. Ingat, konon di Korea Selatan itu tingkat bunuh diri di kalangan remajanya tinggi. Berarti ada masalah namanya gitu. Ya, di situ ada apa semacam anxiety disorder mungkin ya, bahasa psikologi.
ada sesuatu yang terasing dalam dirinya. Di satu sisi dia melihat perkembangan zaman begitu cepat, di sisi lain anak remaja ini tak mampu menggapainya, lalu mentalnya ambruk, akhirnya bunuh diri. Kita khawatir loh. Negara kita kan mengalami bonus demografis. Kalau misalnya nggak siap membentuk karakter SDM yang seperti ini, fatal sekali. Jadi pemirsa, pendengar harus kembali ke sini. Bagaimana nih kita jadikan Quran? Iya. Ya, begitu. Baik Pak Ustadz Usin, nanti kita akan lanjut lagi dan mungkin juga nanti kita ingin tahu seberapa besarkah pengaruh Al-Quran terhadap karakter kita begitu. Ya. Dan pertanyaannya adalah adakah batasan waktu ketika seseorang bisa terbentuk karakternya begitu, ketika tadi sudah dilaksanakan ada tilawah, kemudian tahfidz dan juga tarhim ya tadi ya, Ya, betul. begitu. Pendengar jangan kemana-mana dan juga pemirsa, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Puasa adalah perisai. Jadi ketika salah satu dari kalian sedang berpuasa, ia tidak boleh memanjakan mulutnya dengan perkataan kasar atau meninggikan suaranya ketika marah. Jika seseorang menghinanya, biarkan dia berkata, "Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Muslim. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, kembali lagi di program Risalah Ramadan 1444 Hijriah. Masih bersama saya, Abot Agus Gunawan, dan juga narasumber kami, yaitu Ustadz Usin Artiasa SEMM. Masih membahas mengenai membentuk karakter dengan Al-Quran. Anda juga bisa menyimak dan juga menyaksikan kami di channel YouTube kami, RRI Bandung Live. Pak Ustadz, kita lanjut kembali Pak Ustadz. Ada yang Ya, menarik baik. ketika berbicara mengenai Al-Quran membentuk karakter seseorang begitu ya. Lalu, seberapa besar ketika memang pengaruh karakter itu dalam jiwa seseorang begitu. Kemudian berapa lama untuk bisa membentuk karakter seseorang ketika memang tadi melaksanakan metode-metode yang tadi disampaikan Pak Ustadz begitu. Baik. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Tadi saya sudah kutip kalimat satu yang mengatakan khuzu ma atainakum biquwah. Ya. Ambillah, pegang teguhlah kami yang kami berikan pada kalian, yaitu Al-Quran. Kalimat yang sama diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika berkata kepada anaknya Yahya, "Ya Yahya, khuzil kitaba biquwah." Wahai Yahya, pegang teguhlah kitab ini. Intinya sama, kalamullah atau firman Allah. Tadi pertanyaannya adalah seberapa besar dampaknya bagi pembentukan karakter. Ya. Kemudian juga Butuh berapa lama? berapa lama? betul. Oke. Kalau misalnya tentang dampak dulu ya, beberapa penelitian membuktikan bahwa pada saat seseorang terbiasa dengan tilawah rutin gitu, ditambah dengan pemahaman, kalau dia betul ikhlas, hatinya lepas dari anasir-anasir atau penghalang-penghalang, nggak akan lama. Boleh jadi paling tidak ketentraman batin dulu yang muncul. Setelah itu baru pola pikirnya akan berubah. Tetapi untuk bisa menangkap pesan-pesan lalu bisa mengubah kehidupan pribadinya memang butuh waktu. Tetapi yang pasti beberapa penelitian berpengaruh besar antara pengembangan nalar, pengembangan karakter. Ya, misalnya sebuah penelitian di Amerika kalau tidak salah, seorang psikolog meminta sekelompok orang untuk terbiasa membaca Quran, sementara yang satunya tidak. Beberapa bulan kemudian, orang-orang yang diteliti yang sakit itu tapi terbiasa membaca Quran justru mengalami peningkatan kesehatan tubuh yang jauh lebih cepat recovery-nya daripada yang tidak. Dari riset ini bisa menjadi bukti bahwa ternyata besar ya pengaruhnya. Atau yang kedua, sebuah penelitian mengatakan bahwa
sekelompok orang pekerja yang terbiasa dan tiap harinya diminta oleh perusahaan untuk tilawah Quran sambil dibahas beberapa menit sebelum waktu kerja, itu kinerjanya juga naik. Iya. Kenapa? Karena semangat meraih yang lebih baik, semangat untuk mendapatkan makna hidup yang lebih bagus, itu menguat. Iya. Jadi karakternya naik gitu perubahannya. Jadi kalau dikatakan bahwa seberapa lama kan cepat, tapi supaya bertahan lama juga ya sama, tidak boleh berhenti juga. Sekarang pertanyaannya adalah karakter apa yang muncul Iya. dari proses pembelajaran Quran tadi. Kita coba menengok gambaran Quran. Mungkin pemirsa bolehlah nanti bisa mencatat atau membuka ulang ya suratnya. Surat Maryam atau surat 19 ayat 12 sampai ayat 15. Jadi pemirsa bisa lihat nanti kembali surat ini ya, ulangi 19 ayat 12 sampai ayat 15. Apa saja karakter yang muncul dari proses pembelajaran Quran yang berkelanjutan? Satu, al-hukma. Orang yang mendalami Al-Quran akan memiliki pemikiran yang mendalam. Karakternya nanti bijak. Sebut saja pada saat dia menghadapi sebuah tantangan hidup, challenge gitu ya, atau bahasa awamnya kasusah gitu. Dia akan berpikir mendalam, tidak akan emosional. Kenapa? Akalnya, nalarnya, dan hatinya sudah terbiasa terbimbing oleh Al-Quran tadi. Maka Allah menyebutnya al-hukma. Orang itu memiliki watak al-hukma, berpikir mendalam dan bijak. Yang kedua, hananan min ladunna. Allah nanti akan memberi rasa empati. Jadi pada diri orang ini empatinya kuat. Dia akan mudah membantu orang. Dia akan memiliki kasih sayang yang begitu kuat pada orang lain. Tidak akan ada kebencian, tidak akan ada gambaran watak mudah mencaci maki keadaan, tidak. Dia hananan min ladunna. Dua, mungkin butuh hananan itu bentuknya adalah suka memberi, ya. Maka mungkin para pemirsa pernah tuh melihat film Laskar Pelangi ya. Iya. Kemudian ada kepala sekolah SD Muhammadiyah Belitung kan, Betul. dia berkata, jadilah orang yang suka memberi sebanyak-banyaknya, bukan orang yang suka meminta sebanyak-banyaknya. Bagi saya itulah watak hananan, lemah lembut, kanya akabatur, kira-kira gitu. Yang ketiga, zakatan, bersih hatinya, bersih dari kebencian pada orang, bersih dari iri hati, kedengkian. Dia tidak akan pernah memikirkan tipu daya untuk menjegal orang lain. Kalau misalnya katakan ya, anak muda itu yang ahli Quran tadi bekerja, kemudian ada orang yang karirnya naik, dia nggak akan pernah mengalami hasud. Sebab zakatan, hatinya ikhlas gitu. Niatnya lurus. Yang ketiga. Yang keempat, karakter yang muncul adalah taqiyan, takwa. Jadi saum itu nggak akan susah dia diminta untuk puasa. Tidak akan susah dia diminta untuk sholat. Sebab sudah taqiyan, terikat. Taqiyan itu kan takwa. Bahkan dia pun akan menjauhi segala hal yang dia yakini bisa membuat Allah marah gitu. Itu namanya taqiyan. Merupakan hasil dari pembentukan karakter lewat Quran. Yang terakhir, yang keempat adalah kepada orang tuanya, sangat sayang dia. Baron biwalidai. Jadi kalau pemirsa dan pendengar, Anda punya anak, kita kan punya turunan juga sama ya semua. Untuk mendapatkan karakter begini sederhana kan? Ayo kita ajak gitu kan? Kita ajak turunan kita, anak-anak kita mendekati Quran. Raj'un ilal Quran, hayo dimulai dari membaca. Mumpung masih bulan Ramadan nih, kita maksimalkan gitu kira-kira. Bulan yang penuh berkah. Penuh berkah, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Baik pendengar dan juga pemirsa, kalau berbicara mengenai karakter dengan Al-Quran tadi sudah disampaikan. Ini menarik begitu Pak Ustadz.
kita tahu di bulan suci Ramadan banyak orang berbondong-bondong membaca Al-Quran Ya. dan menyempatkan waktu dibanding Untuk dengan membaca Quran. selain di bulan Ramadan begitu ya, karena memang kesibukan dan lain sebagainya begitu. Lalu bagaimana ketika memang kita harus bisa konsisten? Tadi kan dikatakan konsisten ketika memang di luar bulan suci Ramadan supaya memang karakter kita itu tidak berubah begitu Pak Ustadz. Betul. Singkat saja Pak Ustadz. Ya. Kenapa harus konsisten? Silakan nanti pemirsa pendengar bisa membuka surat lagi untuk bisa dibaca ulang. Ya. Surat 57 atau Al-Hadid ayat 16. Ya. Kita mungkin Bapak sering mendengar kata-kata orang yang sibuk, nggak bisa gitu. Sibuk saya lagi di masjid. Nggak bisa. Luar Sekarang biasa. Ya. sering di masjid itu bagus kan. Yes, sir. Dulu kan, aduh nggak bisa sibuk. Ya. Nah Allah menyentil tuh. Alam yakni lilladzina amanu, Baik. belumkah ada waktu untuk menyebut Allah, Ya. untuk mempelajari mana zalaminal haq yang kami turunkan. Jadi konsistenlah, Ya. paksakan. Ya. Insya Allah orang yang memaksakan diri untuk konsisten akan menjadi habituasi. Jadi jangan kalahlah dengan teorinya Stephen Covey, Apa itu Pak? 7 Habit. Ya. Jadi biasakan itu bisa insya Allah sebetulnya. Dibiasakan Nah, begitu ya. pembiasaan. Oke, dan Nah, menjadi habit gitu. kebiasaan dan tentu bergaullah dengan orang-orang. Orang yang menyemangati. Baik Pak Ustadz, berbicara mengenai topik kita membentuk karakter dengan Al-Quran, karena kita juga sudah di penghujung acara. Silakan Pak Ustadz, kesimpulan kita Baik. pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, akhirnya sampai pada penghujung waktu ya. Kita ambil 2 kesimpulan, para pendengar dan pemirsa. Pertama, Allah sudah meyakinkan kita bahwa sumber pembentukan karakter paling baik adalah kalamullah Baik. atau firman Allah. Satu. Yang kedua, salah satu kalamullah yang akhir zaman dan harus menjadi referensi kita sebagai muslim adalah Al-Quran. Baik. Maka kembali ke yang tadi, siapapun Anda, saya, kita semua sebagai anak, sebagai orang tua, ayo terus untuk kembali Quran, Iya. dimulai dari tilawah, lalu memahami, Baik. lalu menghafal. Dengan begitu, insya Allah kita akan terbentuk menjadi generasi robbani. Baik, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini jumpa kita di program Risalah Ramadan RRI Bandung. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Saya Bapak Agus Gunawan dan juga Pak Ustadz Husin undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.